Anumodana, saya izin bertanya. Kalau meditasi di kasur, boleh nggak Bante? Terima kasih Bante. Ya sesungguhnya meditasi dimanapun ya tidak jadi masalah. Asal hal itu membawa semangat. Khawatirnya, kalau kita latihan meditasi di atas kasur, ya ini tantangannya ini kalau ndak punya adithana yang kuat, ya ini bisa terbius oleh kasurnya, ya dan kemudian ingin tidur. Tapi kalau punya niat yang kuat ya ndak apa-apa sih, ndak apa-apa. Ya jadi mungkin di atas kasur gitu ya duduk dengan tegak, ya kemudian ya memperhatikan objek napas masuk napas keluar, ya tidak masalah, ya tidak masalah. Ya sebetulnya ya boleh aja, tidak masalah. Di mana kita berlatih, apakah duduk di atas kursi, ya duduk di atas kasur, ya sebetulnya tidak masalah. Selama di tempat itu kita bisa membangun, yakni sati, pengingatan. Ya kalau objeknya napas masuk, napas keluar ya bisa menjaga nafas masuk, nafas keluar sambil memahami nafas ini tidak kekal adanya. Nah ini bisa dilakukan ya. Jadi bisa dimengerti ya, boleh ya, tetapi ya harus tahu ya situasi dan kondisi. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya niat yang kuat, tidak punya tekad yang kuat, nah di atas tempat tidur, nah ini kadang-kadang daya ya, daya kegigihan bisa terbius oleh oleh tempat tidur, jadi bisa terbawa oleh kemalasan. Tapi sekali lagi, selama ada punya tekad, ya tidak jadi masalah ya. Selamat malam Bante, Anumodana, saya ingin bertanya. Bagaimana menghilangkan marah benci dan iri hati? Bagaimana solusinya Bante, Anumodana? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita, yakni menghilangkan, kita harus tahu sebabnya. Ya. Karena kalau kita hanya berbicara menghilangkan, tidak diketahui sebabnya, nanti akan menstimulus muncul kembali, yaitu kemarahan dan kebencian. Ada beberapa sebab, dan secara garis besar, kenapa seseorang itu menjadi marah, seseorang itu menjadi benci, karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian diperhatikan secara terus-menerus. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau diperhatikan terus-menerus, ini bisa memicu munculnya kemarahan dan kebencian. Jadi kemarahan dan kebencian itu ada sebabnya. Sebabnya tidak lain adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Biya pada itu ya tidak lain adalah dosa, ya itu adalah kondisi muncul karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan diperhatikan terus-menerus, ini membuat kita jadi marah dan benci. Ada suara tidak menyenangkan ya, diperhatikan terus-menerus nanti akan muncul marah dan benci, ketidaksukaan, patiga. Ya, patiga. Muncul ketidaksukaan, kemarahan yang diikuti dengan perasaan tidak menyenangkan, domanasa. Makanya kalau orang marah, orang benci, itu bawaannya tidak menyenangkan. Ada domanasa, ya, ada domanasa, ada patiga, ya, diikuti dengan kemarahan. Jadi sebabnya adalah ada sesuatu yang tidak menyenangkan diperhatikan. Apakah itu barang, apakah itu orang, ataukah objek-objek yang muncul dari pintu indria, yang sifatnya tidak menyenangkan, diperhatikan secara berkelanjutan, ini bisa menimbulkan yaitu kemarahan dan kebencian. Salah satu cara ya supaya kita tidak menjadi marah dan benci, salah satunya adalah jangan diperhatikan. Ya, sebisa mungkin untuk tidak diperhatikan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, ya otomatis tidak memunculkan.
ya tidak memunculkan. Karena dari pintu indria, ketika ketemu dengan objek, terjadilah kontak. Di mana ada kontak, di situ akan terjadi perasaan. Salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana. Jadi kalau ibu bapak mengalami, ya ibu bapak bisa melihat ke dalam diri masing-masing, ada pintu indria. Ada objek yang tidak menyenangkan. Kemudian diperhatikan, terjadilah kontak. Kontak itu akan diikuti dengan perasaan tidak menyenangkan. Ya, perasaan tidak menyenangkan itulah yang kita kenal dengan istilah jadi marah dan benci. Jadi cara untuk menghilangkannya, ya jangan diperhatikan. Supaya tidak memunculkan. Lah kalau kemarahannya itu sudah berkembang bagaimana Bante? Ya kita bisa mengembangkan cinta kasih. Ya cinta kasih itu mengharapkan kebahagiaan semua makhluk, termasuk juga diri sendiri juga. Ya, mengharapkan ya dirinya bahagia, mengharapkan yang lain bahagia. Ya. Membuat kondisi batin yang bahagia, ini bisa kita lakukan. Ya, ada istilahnya yaitu meta. Meta itu mengharapkan kesejahteraan semua makhluk. Ya termasuk dirinya juga gitu. Selain meta, ya tahu karuna. Ya, namanya karuna itu mengharapkan agar bebas dari penderitaan. Ya, jangan diperhatikan. Ya, jangan diperhatikan. Dan yang ketiga, UPK, sebisa mungkin ada ketenangan. Ya, milikilah ketenangan batin. Karena ketenangan itu bisa meredam. Ya, termasuk cara yang populer adalah memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Jadi kalau ibu bapak sedang marah, duduklah dengan tenang. Tegakkan tubuhnya. Ya. Kemudian ditenangkan pikirannya, merasakan nafas masuk, nafas keluar. Ya, ini juga bisa dilakukan. Memunculkan UPK, ketenangan batin. Ya, menjadikan tubuh sebagai sarana untuk mengkondisikan ketenangan. Ini bisa dilakukan. Termasuk juga tentang perenungan. Perenungan apa? Setiap orang ini mewarisi karmanya masing-masing. Ya, punya renungan tentang kama sakata. Ya, kita berjumpa dengan yang tidak kita sukai, ini juga bisa juga karena karma masa lampau berbuah di masa sekarang. Berjumpa dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjengkelkan. Ini juga ada hubungannya dengan karma, ya. Kama, ya, kama sakata, setiap orang mewarisi karma masing-masing. Ya. Jadi kita berhubungan dengan orang, ya, apa yang kita terima saat ini juga tidak lepas dari apa yang sebelumnya pernah kita lakukan. Jadi untuk menghilangkan kemarahan dan kebencian, yang bisa dilakukan awal adalah cegah dulu. Cara mencegahnya bagaimana? Kalau itu sesuatu tidak menyenangkan, jangan diperhatikan terlalu lama. Ya, jangan diperhatikan terlalu lama. Anda bisa mengarahkan perhatian Anda ke hal-hal yang baik, yang tidak menimbulkan kemarahan. Kalau sudah muncul kemarahan, bagaimana? Nah, kalau sudah muncul mau tidak mau, ya kita harus mengingat tentang cinta kasih. Ya, kembangkan cinta kasih. Maka ini dilatih. Ya, meta, mengharapkan dirinya bebas dari penderitaan, mengharapkan makhluk lain bebas dari penderitaan, namanya karuna. Ya, ini juga bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, latihan ketenangan batin, UPK, ya. Membangun ketenangan batin, ini bisa dilakukan juga. Termasuk kama sakata sebagai renungannya. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Karena renungan karma itu membuat kita jadi sabar. Ya, tidak membuat kita jadi temperamen. Nah, ini perlu dimunculkan juga. Supaya apa? Ya, kemarahan, kebencian, ya tidak berkembang. Dan sebisa mungkin juga, ya agar kita selalu berjumpa dengan yang baik, bagaimana Bante?
ya, supaya lingkungan saya mendukung, suasananya menjadi suasana bersahabat, ya. Sebisa mungkin Anda mempraktekkan yaitu berdana. Karena berdana itu membuat orang dicintai. Dadang mano piyohoti. Ya, si pemberi akan dicintai. Jadi kita akan ketemu dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita punya praktek berbagi apa yang kita miliki. Dadang mano piyohoti. Ya, selain kita praktek berdana, kita juga bisa membiasakan dalam keseharian kita untuk berbicara yang menyenangkan. Ini juga akan membuat suasana ya tidak menjadi panas gitu loh. Karena kadang-kadang orang berkata kasar kepada seseorang itu juga kadang-kadang ada motif balas dendam juga. Ya, kapan hari dia ngomong kasar ya sekarang saya akan balas juga. Itu juga bisa jadi. Makanya yang kedua ini ya sebisa mungkin memiliki pembiasaan berbicara yang menyenangkan. Karena kalau kita bersikap berbicara yang menyenangkan, ya orang itu tidak akan mencibir. Ya, kenapa? Karena kita berbicaranya itu tidak menyakiti hati orang, tidak menambah permusuhan, tidak menambah kebencian. Ini hal positif yang bisa kita lakukan. Berbagi apa yang kita miliki, bertutur kata yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Ketika ada kesempatan untuk membantu dan menolong, tolonglah orang lain. Bantulah orang lain. Ini juga akan membuat kita saling, ya, tidak ada saling kebencian, tapi yang ada adalah saling dicinta, membantu. Kemudian yang keempat, yakni samanatata, berkebiasaan yaitu keramah hati, beramah tamah, ya, punya keramah hatian. Istilah lainnya adalah berusaha untuk tenang dan tidak sombong. Jadi orang yang ramah, ya, orang yang menyenangkan. Ya. Ini 4 hal positif yang bisa kita bangun. Ya, tadi yang pertama pencegahan, ya. Kemudian kalau sudah ada ditinggalkan dengan praktek tadi. Kemudian ini yang sisi positif yang bisa kita bangun supaya kita berjumpa dengan orang-orang yang menyenangkan, yang tidak membuat kita jadi marah, tidak membuat kita jadi membenci, ya. Dengan praktek 4 yang tadi belakangan Bante tambahkan, praktek memberi, berbagi apa yang dimiliki, berbicara yang menyenangkan, membantu orang lain, dan punya keramah tamahan, ya, berusaha untuk tenang dan tidak sombong. Nah, ini akan membuat kita bisa mencegah, sekaligus juga kita akan saling dicinta, tidak ada kebencian di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sehubungan dengan iri hati. Iri hati itu adalah wujud dari kita melekati dengan sesuatu yang kita miliki. Ini juga wujud dari irsia. Irsia itu tidak lain juga perwujudan dari loba. Ya, kita sukar berbagi dengan orang lain. Ya, ketika ada orang berhasil, ya kita tidak muncul ya itu turut berbahagia, tetapi malah turut ya mencibir. Ini namanya keirihatian. Iri hati itu adalah kotoran batin juga. Daripada iri hati dibiasakan dilatih yaitu turut bahagia. Kalau ada orang berhasil, kalau ada orang sukses, dibiasakan untuk turut bahagia. Ikut senang dengan keberhasilan orang lain, ini adalah cara untuk mengganti keirihatian yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang berhasil ya, dibiasakan yakni ikut bahagia. Ya, dilatih ya. Oh, saya ikut bahagia. Mungkin secara verbal dalam hati dulu, karena belum menjadi, ya kita datangkan ke dalam batin kita. Melihat orang lain berhasil, saya ikut bahagia. Meskipun belum muncul, kita tanamkan dulu. Bisa dengan cara verbal, ya. Kita bisa ngomong dalam hati, saya ikut bahagia. Melihat orang lain berhasil, apakah mendapat sesuatu, sukses melakukan sesuatu, kita bisa menanamkan dalam hati.
yakni saya ikut bahagia. Ini bisa dilakukan. Begitu ya. Wandami Bante mau bertanya, bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua yang kadang susah dikasih tahu, seperti makanan yang ia tidak boleh terlalu banyak lagi, serta harus hidup bersih, baik tubuh maupun tempat tidurnya. Karena saya sebagai menantu akan merasa malu jika ada tamu berkunjung dengan kondisi orang tua seperti tidak terurus, padahal orang tuanya yang susah dikasih tahu. Mohon bimbingannya Bante. Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini memang ketika kita punya niat yang baik, ya, ketika kita punya niat yang baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, lihat waktunya dulu. Waktunya tepat atau tidak. Selain mempertimbangkan waktu, kita mempertimbangkan yaitu caranya. Bagaimana caranya? Apakah yang saya ucapkan ini benar atau tidak? Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian bahasa yang kita gunakan. Ini juga harus hati-hati. Karena kadang-kadang kalau tidak hati-hati, nanti menjadi satu muncul, yakni suasana yang tidak menyenangkan. Jadi ketika mau berbicara, mau membicarakan, mau mengarahkan, pertama lihat waktunya. Waktunya tepat enggak? Lihat waktunya. Apakah kita berbicara sendirian atau ngajak anaknya juga? Itu pun juga harus diperhatikan waktunya juga. Ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan juga. Tidak serta-merta, ya. Minimal ya, waktunya Bante berpesan jangan sendirian. Nah, karena posisinya kan ini anak menantu, tadi ceritanya kan begitu. Ya, sebisa mungkin ya ajak anaknya untuk bareng-bareng nih. Ya, memberi pesan ya tentang bagaimana tentang ya makanan yang sehat, bagaimana tentang pola kebersihan. Nah, itu ngasih taunya itu ya sepemahaman dengan yang lain gitu. Supaya ya tidak ada pengertian-pengertian yang muncul, yakni tampaknya dia tidak suka ya sama saya ya. Jangan sampai muncul pengertian begitu di orang tua itu tadi. Maka cara yang pertama tadi, lihat waktunya. Oh, waktunya tepat. Nah, ajak juga. Karena anak mantu ya ajak pasangan hidupnya untuk ayo kita ngomong. Ayo kita ngomong kepada orang tua nih. Ya, waktunya. Terus kita berpikir, apa yang perlu saya nasihatkan yang baik, yang kira-kira bisa membuat perubahan lebih baik. Itu juga perlu dipertimbangkan juga. Bahasanya, ya bahasanya, ya bahasa yang digunakan, ya ini juga perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai kita niat baik, tapi bahasa yang kita gunakan mungkin terlalu vokal, ya. Jadi nanti menjadi tidak enak untuk didengar. Itu juga perlu dipertimbangkan. Dan ketika kita mau niat membantu, ya di sini ada pikiran cinta kasih. Ya, karena memang ya di beberapa case yang sama ini juga jadi problem juga. Ya, karena memang ada masa ya masa di mana masa ini adalah masa perubahan dari hidup. Ya. Kita ini awalnya nih anak-anak ya. Jadi ini awalnya kita nih kanak-kanak, nanti tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, nanti tua. Setelah memasuki masa tua nanti akan ada perubahan masa kekanak-kanakan. Ya. Sehingga apa? Ini juga harus dihati-hati. Ya, kadang-kadang
ya bisa punya penilaian ya seperti mbocai lah kalau bahasa Jawa itu. Mbocai itu seperti bocah gitu loh. Ya, jadi sukar dikasih tahu semaunya sendiri gitu loh. Ini memang fase juga begitu. Karena kalau dari muda tidak berlatih berkesadaran, nanti akan hanya mengikuti pola alaminya begitu. Ya, pola alaminya begitu, semaunya gitu. Dikasih tahu tersinggung gitu ya. Tapi kalau dari muda sudah latihan berkesadaran itu pasti beda. Ketika ada masukan dia bisa menelaah dan bisa merenungkan, ya, bisa memahami alasannya apa. Makanya menghadapi orang tua ini harus sabar. Ketika kita mau kasih petunjuk, ya pertimbangkan waktunya, ya pertimbangkan waktunya. Dan Bante berpesan jangan sendirian, ya karena kalau sendirian yang takutnya ada miss pengertian. Ya, ajak pasangan hidup untuk ngomong, ya ngomong bareng-bareng. Kemudian atau anak yang lain juga boleh, ya intinya jangan sendirian. Karena nanti kalau sendirian nanti waktunya jadi tidak tepat, ya. Kemudian dipikir tentang caranya, bahasa apa yang baik, ya. Kemudian kita mengucapkannya dengan cara yang tidak membuat yaitu suasana yang tidak menyenangkan, ya berbicara yang menyenangkan, dan ya punya pikiran cinta kasih ingin membantu. Dan perlu disadari memang fase dari penuaan, ya. Jadi memang masa dewasa ini kalau sudah masuk di fase dewasa akhir, ya kita punya motorik mulai melemah, kognitif juga mulai melemah, ya. Termasuk juga ya faktor yakni emosional. Nah, ini juga tidak stabil, ya. Baik itu motorik berbicara fisik, fisiknya sudah melemah, kognitif cara berpikirnya juga sudah mulai melemah juga, termasuk juga emosional. Ini juga kadang-kadang tidak stabil. Nah, ini masa penuaan, ya. Itu bisa diketahui di sana. Makanya menghadapi orang tua ini mesti kadang-kadang harus ngalah juga, ya. Harus ekstra sabar, ya. Ekstra sabar. Karena memang fasenya memang ya naik kayak apa namanya? Istilahnya kayak diagram gitu ya. Naik, memuncak, nanti turun lagi. Ya. Dari anak-anak, tumbuh remaja, dewasa, nanti kalau sudah mulai menua dia akan menurun. Ini dialami oleh ya manusia pada umumnya. Tapi kalau dari muda ya, kita berkesadaran, melatih kesadaran, mengerjakan apapun, mempertimbangkan manfaat, mau mendengar orang lain, ya pasti tidak seperti umumnya itu. Ya, gampang dikasih tahu, diajak ngomong juga bisa mengerti. Ya, tapi tidak semua orang seperti itu masalahnya itu loh. Ya, mau tidak mau harus sabar. Ya, kalaupun menyampaikan sesuatu, sekali lagi lihat waktunya juga. Jangan sendirian, ajak yang lain. Ya. Namo Buddhaya, Bante. Izin bertanya. Dunia makin maju, persaingan makin ketat. Di Jepang banyak orang memilih hidup sendiri, tanpa ikatan perkawinan. Bagaimana menurut Bante? Apa ini sesuai ajaran Sang Buddha? Setiap tempat punya tradisi dan budaya masing-masing. Jadi memilih untuk menikah atau tidak menikah yaitu hak masing-masing. Ya, kemudian yang tadi menikah, ya kalau sudah berbicara menikah itu juga hak masing-masing. Karena kita tidak tahu ya tentang budaya yang ada di sana. Ya, budaya yang ada di sana. Memang beberapa berita yang ada di media menyampaikan terjadi karena kehidupan di sana cukup mahal, ya, sehingga mereka menarik diri untuk tidak membangun keluarga, yaitu hak masing-masing, ya. Dan ya,
kalaupun ya kumpul, namanya kalau sudah kumpul, ya itu kan ada nanti dibahas ya, ada 20 orang wanita yang tidak patut untuk digauli. Itu ada itu ya. Jadi kalau di sana ya mungkin budayanya bebas. Tapi yang jelas karena kalau bebas tetapi dia masih di bawah naungan orang tua misalnya, ya dia tetap melakukan pelanggaran sila ketiga. Ya. Jadi kalau secara Buddhis selama anak itu masih orang itu masih di bawah tanggung jawab orang tua, ya, kemudian melakukan hubungan, ya, kalau hanya tinggal bersama tidak melakukan hubungan, ya, ya tidak ada pelanggaran sila, mau tinggal bersama kok. Tapi kalau tinggal bersama kemudian ada hubungan, apa namanya, hubungan terjadi di sana namanya hubungan seksual, ya sudah ada pelanggaran, ya sudah ada pelanggaran. Makanya dalam hal ini, ya bagaimana menurut ajaran Buddha? Ya kalau ajaran Buddha ya, kalau mereka memutuskan untuk hidup bersama, ya 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 sesuai dengan ini ngomong kepada orang tuanya gitu, ya untuk dapat restu gitu. Karena kalau sudah dapat restu dari orang tuanya, dari kedua belah pihak sudah restu, ini kan nanti tinggal jalankan. Ya, apakah diproses secara agama dulu, ya kemudian nanti di catatan sipil. Ya, enggak tahu apakah di Jepang ada catatan sipil juga enggak tahu ya. Tapi yang jelas itu pasti akan didaftarkan di dalam legal, itu ada aturan demikian. Karena membangun rumah tangga itu nanti ya ada buku keluarga gitu loh. Ya, nanti ada anak gitu ya. Itu pasti ada juga gitu. Ya, ini setiap budaya ini perkembangan. Ya, perkembangan. Ya. Jadi dalam hal ini ya nanti dilihat kondisi juga. Tapi yang jelas kalau hanya tinggal bareng, tidak ada yang namanya hubungan seksual, ya tidak disebut pelanggaran. Tidak berbicara pelanggaran sila. Ya, tapi kalau hidup bareng-bareng, kemudian mandiri, ya kebersamaan, ya ya tidak ada pelanggaran, hidup bersama saja kok. Dan itu juga tidak bertentangan dengan sila, tidak ada. Tapi kalau hidup bersama, ada hubungan yang tadi saya bilang, ya itu jadi pelanggaran sila selama tidak mendapat restu dari orang tua. Karena salah satu orang yang tidak patut digauli kan masih di bawah naungan orang tua. Ya, begitu ya. Selamat malam Bante. Maaf jika pertanyaannya kurang baik. Tapi saya butuh pencerahan. Maaf, apakah jika saya melakukan pemenuhan kebutuhan fisik saya secara sendiri, apa termasuk pelanggaran sila ketiga? Misal sambil membayangkan, ya meskipun di sini bukan yakni pelanggaran sila ketiga, ya ini ada dampak yaitu salah satunya adalah produktivitas ya menjadi terganggu. Jadi arahkan kepada hal-hal yang lain. Ya, arahkan kepada hal lain yang lebih baik lah. Karena di mana-mana itu kan sudah disampaikan dari segi kesehatan ya, dari segi sosial ya. Itu juga telah disampaikan. Ya, itu sesuatu yang dikatakan ya hal yang tidak produktif ya, yang tidak bermanfaat gitu loh. Tidak bermanfaat. Ya, hanya memenuhi keinginan sesaat ya, tetapi ya nilai manfaatnya ya tidak ada. Secara Buddhis sekalipun juga hal yang tidak patut gitu loh. Meskipun bukan disebut pelanggaran sila. Ya. Jadi juga harus ditahu ya kita ini kan punya norma, ada kebiasaan yang disebut ada kebiasaan baik gitu loh. Dan itu kalau jadi kebiasaan kan jadi tidak baik juga gitu. Begitu ya tanggapannya ya.
Selamat malam Bante, mohon petunjuk. Usaha apa yang bisa diupayakan untuk mempertajam sati atau perhatian? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, salah satu cara untuk mempertajam kita punya sati, ya tidak lain adalah pengembangan sati padhana. Ya, sati padhana ini akan membantu. Jadi seperti latihan ya dalam aktivitas harian berkesadaran. Ya, ketika duduk memperhatikan postur duduk, ketika berjalan menyadari saat ini berjalan, ini juga mempertajam kita punya sati. Kalau kita melihat ya aktivitas di tempat-tempat retret meditasi, itu pada dasarnya kan membangun kesadaran. Kesadaran itu tahu apa yang sekarang dikerjakan. Sati ini kan bahasa lainnya adalah pengingatan. Tahu apa yang sekarang dikerjakan, tahu apa yang telah dikerjakan, dan tahu apa yang akan dikerjakan. Ya, berhati-hati di dalam berucap, itu juga sati juga. Ya, berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam bertindak, itu juga sati. Nanti kalau membaca di dalam Pancabala ya, Pancabala itu ada penjelasan yang ketiga, ya berkenaan dengan sati bala. Karena ada 5 Pancabala itu, Sadabala, Wiryabala, Sati bala, Samadhi bala, dan Panya bala. Nah, di penjelasan tentang sati bala itu ada. Itu juga cara untuk membangun kekuatan berupa perhatian. Ya, itu bisa diupayakan juga. Selain yang tadi Bante menjelaskan tentang pengembangan sati padhana. Nah, bisa kita mengacu kepada yang ada di Bala Sutta itu. Ya, Bala Sutta. Kalau di buku Parita Suci yang biru, ya ibu bapak yang di rumah punya buku Parita Suci yang biru, itu bagian yang belakang itu ada kumpulan-kumpulan sutta itu, nanti dilihat di daftar isi, itu di dalamnya ada namanya Bala Sutta, sutta tentang kekuatan. Ya. Di dalam poin yang ketiga itu, ya, jadi di dalam poin yang ketiga itu, ya ada berkenaan dengan apa? Dengan kekuatan berupa pengingatan. Tahu apa yang telah dikerjakan, tahu apa yang sedang dikerjakan, tahu yang akan dikerjakan. Termasuk juga berhati-hati di dalam berucap. Ya, berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam bertindak. Ini juga upaya untuk menumbuhkan kekuatan berupa pengingatan atau sati. Ya. Makanya kalau seseorang itu punya sati, ya dia tidak banyak melakukan kesalahan. Makanya sati dan sampajana itu disebut sebagai dhamma yang membantu. Ya, kalau ibu, bapak, saudara-saudari sekalian memiliki sati, ya, kehidupan Anda akan terbantu. Karena Anda tahu apa yang akan Anda kerjakan, tahu yang sekarang dikerjakan, dan tahu apa yang telah dikerjakan. Berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam bertindak. Ini sangat membantu. Ya, makanya disebut sebagai dhamma yang membantu juga. Ini bisa diterapkan. Yang lebih dalam, ya pengembangan sati padhana itu. Ya, pengembangan sati padhana itu. Tapi yang paling dasar ya, bisa mengacu kepada apa yang diurai di dalam Bala Sutta itu. Yang bagian poin yang ketiga, yaitu sati bala. Begitu ya. Selamat malam Bante. Mau bertanya. Bante,
bagaimana caranya menjelaskan ke adik saya cara kerja hukum karma untuk hal seperti ini. Contohnya, adik saya habis berdana, pulangnya kendaraannya ditabrak ojol. Dia bertanya, kenapa ya baru berbuat baik tapi mengalami hal yang buruk? Beberapa kali terjadi seperti itu untuk kasus lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang masaknya karma ini tidak diketahui. Tetapi hal yang perlu disikapi adalah jangan pernah merasa menyesal melakukan kebaikan. Jangan sampai satu kejadian itu menghalangi untuk berbuat baik. Di zaman Sang Buddha dulu, ada seorang wanita yang berdana dana makanan berupa jagung. Jagung yang sudah dimasak. Kemudian, setelah berdana makan kepada Bante Kasapa, waktu itu Bante Kasapa, ya, ada seekor ular. Jadi ularnya hanya nyangkut di jubah itu. Nah, setelah Bante Kasapa lewat, kemudian wanita yang berdana tadi dipatuk ular, ya, meninggal. Di dalam kisah dikatakan, ya, wanita tadi yang berdana makanan itu lahir kembali di alam surga. Kenapa bisa? Karena pikiran terakhirnya dia adalah pikiran yang baik. Jadi dalam kasus ini, kerja dari hukum karma itu tidak terpikirkan asentia. Ya, hanya diketahui dua hal, baik dan buruk. Kalau berbuat baik, buahnya kebahagiaan. Kalau berbuat buruk, buahnya penderitaan. Nah, untuk wipaka, buahnya, kita tidak tahu kapan berbuahnya. Tapi yang jelas, cepat atau lambat, karma ini akan menimbulkan hasil. Jadi ketika kita berbuat baik, kemudian ada musibah, jangan dikaitkan di sana. Ya. Ada salah satu statement yang saya pikir baik juga. Udah berbuat baik, kena musibah, apalagi kalau tidak berbuat baik. Maka terkhusus ibu bapak yang mungkin berkendaraan. Ya, kalau ada kejadian-kejadian seperti tadi yang dicontohkan itu, sebisa mungkin sebelum Anda menjalankan mobil Anda, ya, istilah bahasa umum adalah berdoa dulu. Doanya apa, Bante? Ya, kita bisa mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Baca Namo Tassa dulu 3 kali, kemudian ya menjalankan kendaraan. Jadi ketika kita sebelum menjalankan kendaraan itu, kita sudah menenangkan pikiran kita dulu gitu loh. Menenangkan pikiran dulu. Dengan metode apa objeknya? Ya pengagungan kepada Buddha. Membaca Namo Tassa 3 kali. Itulah kenapa kalau ibu bapak naik pesawat, ya nanti kan ada tuh kolom bagian doa. Dulu ada. Sekarang kayaknya jarang kelihatannya. Tapi ada juga. Itu kan ada tuh cara doa-doanya. Ada keyakinan ini, keyakinan termasuk juga keyakinan agama Buddha. Apa yang dibaca? Membaca Namo Tassa 3 kali. Dan Sabisata Bhawantu Sukhitata. Saya pikir ini juga bagus juga. Ya, bagus juga. Karena sebelum kita menjalankan kendaraan, kita sudah mengawali dengan pikiran yang baik. Memperkokoh keyakinan. Karena ketika kita membaca Namo Tassa 3 kali, ini kan melakukan persujudan kepada beliau yang berbekah, yang maha suci, yang telah mencapai penenangan sempurna. Ya. Karena kalau kita kondisi sebelum memulai sudah tenang, ya ini akan menjadi kondisi yang baik gitu loh. Tapi kalau kita bawa motor, bawa mobil, kemudian buru-buru gitu ya, apalagi dengan temperamen dan situasi yang mungkin kurang bahagia, ya ini bisa menstimulus hal-hal buruk lainnya bisa muncul. Makanya sebelum berpergian, ya jangan lupa. Ya, kalau mengalami cerita-cerita seperti itu, jangan lupa untuk ya minimal Namo Tassa 3 kali lah. Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga makhluk berbahagia. Kalau ibu bapak mengacu cerita Buddhis di dalam kisah Jataka, Mora Jataka itu ya, yang menjadi Mora Parita itu kan pengagungan kepada salah satunya adalah ya Guru Agung Sang Buddha. Ya, sujudku kepada ya yang diawali kepada yang berwarna keemasan itu. Ya, sujudku kepada para Buddha, sujudku kepada pencerahan mereka. Itu kan tidak lain juga memberi penghormatan kepada
ya Sang Tathagata, dalam hal ini adalah Guru Agung Buddha juga. Ini untuk memulai aktivitas. Ya, jadi jangan sampai ya kita kemudian membuat satu simpulan ya bahwasanya wah, berbuat baik kok malah timbul masalah gitu. Jangan berpikir demikian. Ya. Guru Agung Sang Buddha melihat, beliau tahu kenapa ada karma baik, kenapa ada karma buruk. Beliau telah menyampaikan ya, dua hal ini berbeda. Ya. Kenapa yang menderita? Karena akarnya adalah keburukan. Kenapa bahagia? Karena akarnya kebaikan. Kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan. Keburukan akan menghasilkan penderitaan. Dan ingat, pintu saluran kebaikan itu bukan hanya satu ya. Ada tiga. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mungkin secara verbal dia berdana. Tapi apakah pikirannya sudah pikiran baik? Apakah ketika nanti di dalam perjalanan sudah berbicara yang baik? Apakah dia dalam perjalanan itu melakukan kebiasaan yang baik? Sudah berkendara dengan baik? Itu juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kita membuat simpulan, oh dia berdana. Ya memang secara fisik berdana. Tapi apakah tiga pintu hal ini sudah semuanya baik? Pikiran baik, ucapan baik, ya, termasuk juga kebiasaan yang baik. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian disimpulkan, oh gara-gara berdana, kemudian menimbulkan begini. Coba dicek lebih dalam. Ya. Karena semua yang muncul ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada sebab-sebabnya. Tidak akan menyalahkan tentang kebaikan. Kalau seseorang melihat dengan seksama, ya, kenapa bisa demikian? Kalau sudah memperhatikan dengan seksama, kemudian terjadi bagaimana, Bante? Itulah karma sedang berbuah. Jangankan adik Anda, ya, Guru Agung Sang Buddha sekalipun, kalau karma buruk sedang berbuah, beliau menyikapinya dengan tenang. Ada satu kejadian, ya, di mana Guru Agung Buddha juga pernah difitnah. Ini contoh lain, ya, difitnah oleh cincah. Beliau tetap tenang. Kenapa? Karena beliau tahu ini karma masa lampau yang sedang berbuah. Kemudian juga Guru Agung Buddha juga tahu, ya, kenapa beliau bisa terluka jarinya oleh Bante Dewadatta. Kalau kita logikakan, kurang baiknya apa? Termasuk juga beberapa kali Mara, ya, membuat desa menjadi marah-marah sama Sang Buddha, ya. Kemudian Sang Buddha berbicara kepada Bante Ananda, sabarlah 7 minggu. Sabarlah 7 hari. Bukan 7 minggu ya, sabarlah 7 hari. Nanti setelah 7 hari ini juga akan lewat kok. Karena memang kalau sudah masak berbuah, tidak bisa menghentikan. Tapi semua prosesnya ini bisa kita ketahui dari sekarang, apa yang sekarang kita pikirkan, apa yang sekarang kita ucapkan, dan apa yang sekarang kita lakukan. Kalau kita sudah berpikir yang baik, tidak membiarkan pikiran ini berhamburan, membiasakan tutur kata yang baik, dan menolong dengan kebaikan-kebaikan, saya yakin kok, saya punya keyakinan bahwasanya hal-hal buruk itu ya tidak akan menimpa. Karena kebaikan itu akan melindungi pelakunya. Ya. Jadi siapapun yang menjalankan dhamma dengan baik, yang baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, dia tidak ada celah apa-apa. Ya, jadi itu bisa dijelaskan sehubungan dengan karma, ya. Tentang apa? Semua yang muncul ini karena rentetan sebab akibat. Makanya sebelum memulai aktivitas, Bante menyarankan tadi, berdoa dulu. Ya, baca parita, namo tassa 3 kali, ya, jalankan kendaraan. Ya, jangan buru-buru. Ya, kadang-kadang ada orang langsung starter langsung jalan. Ya, tidak memperhatikan, tidak dengan ketenangan. Ya, ini juga perlu diperhatikan juga. Memulai apapun ya dengan ketenangan. Bagus juga. Ya.
Selamat malam Bante, saya mau bertanya, di manakah saya bisa mendapatkan buku canting secara online? Wandami Bante. Ya bisa, yakni mengunduh di kolom deskripsi ya. Di dalam kolom deskripsi channel YouTube ini tuh ada link yang bisa diunduh, bisa diunduh di situ. Begitu ya. Ya tadi ada mati lampu sebentar, jadi gelap. Sempat tidak konsentrasi juga karena mati lampu. Soti Hotu Bante izin bertanya, apakah ada teman yang baik? Karena setiap manusia itu ada kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Rasanya sulit untuk menemukan teman-teman yang baik atau tulus dengan sifat dasar manusia yang seperti itu. Ya, kalau kita berbicara ideal, memang teman yang baik itu adalah yang telah melenyapkan loba dosa moha. Tapi masalahnya ini sukar untuk ditemukan. Ada salah satu yang disampaikan oleh Sang Buddha, ya, memiliki teman yang baik itu akan membantu sepenuhnya kehidupan suci. Ya. Memiliki teman yang baik. Mengacu kepada siapa di sana, tidak lain adalah Guru Agung Sang Buddha sendiri. Karena teman yang baik itu akan mengarahkan kepada jalan mulia berserdelapan. Ini teman yang baik yang ideal. Lantas bagaimana Bante kalau tidak ketemu yang ideal? Ya, kita bisa melihat dari 4 hal. Cari teman baik yang memiliki 4 hal. Memang kita tidak ketemu yang tadi yang lenyapnya loba dosa moha, tapi kita bisa menemukan orang yang punya 4 kualitas. Kualitas yang pertama, dia punya keyakinan. Keyakinan kepada hukum karma. Karena kalau dia punya keyakinan pada hukum karma, dia akan mengajarkan kita tentang kebaikan dan menjauhkan diri kita dari keburukan. Karena dia punya pengertian hukum karma yang cukup kuat. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan memperoleh kebahagiaan. Pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Jadi seseorang yang punya keyakinan kepada hukum karma, yang ada di dekat kita akan memotivasi kita. Untuk apa? Berbuat baik. Dan berusaha untuk menjauhkan kita dari keburukan. Maka kriteria teman yang baik itu adalah yang pertama, punya keyakinan yang kuat kepada hukum perbuatan. Dia tidak akan menyesatkan kita. Ya. Kenapa? Karena dia punya keyakinan pada hukum karma. Ini yang pertama. Yang kedua, dia punya sila yang baik. Menjalankan 5 sila. Sudah baik, tidak membunuh, tidak mencuri. Ya, kalau dia dia punya kesetiaan, tidak melakukan pelanggaran asusila. Kemudian dia tidak berbohong. Dia tidak minum minuman keras. Ini kriteria yang kedua, teman yang baik. Ya, jadi teman yang baik, kriteria yang kedua ini adalah dia punya sila. Dan yang ketiga, dia punya cagak. Cagak itu kemurahan hati. Tidak kikir. Ini teman yang baik. Ya, jadi dia suka berbagi. Bukan sukar berbagi ya, suka berbagi. Namanya punya kemurahan hati. Dan ini ada di sekitar kita. Orang yang punya keyakinan kepada hukum karma, punya sila yang baik, punya kemurahan hati, tidak kikir. Lah kalau tidak ketemu bagaimana Bante? Minimal kita yang jadi dulu. Ya, minimal kita yang jadi dulu. Orang yang punya keyakinan kepada hukum karma, orang yang punya sila, orang yang punya kemurahan hati, tidak kikir. Nah, kalau kita tidak menemukan, ya bentuklah diri kita dulu. Dan yang keempat, dia punya kebijaksanaan, mengerti apapun tidak kekal adanya. Dia mengerti tentang semua yang muncul ini akan mengalami perubahan. Dan semua yang berubah ini sukar bertahan adanya. Dan dia akan mengerti semua ini tidak bisa disebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Nah, ini kualitas yang keempat, memiliki kebijaksanaan. Jadi kita masih bisa menemukan
kalaupun kita tidak menemukan, kita harus jadikan diri kita ya sebagai orang yang punya 4 kualitas ini. Kalau kita punya 4 kualitas ini, maka keberuntungan akan ada pada kita. Kita tidak akan salah arah, ya, tidak akan menerima celaan, tidak akan menerima hukuman, bahkan tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kalau kita punya 4 ini, punya keyakinan yang kuat kepada hukum kama, punya sila yang baik, punya kemurahan hati, dan juga punya kebijaksanaan. Ini adalah teman-teman yang baik, yang punya 4 kualitas ini. Ya, jadi kalaupun belum mendapatkan yang sempurna, yang melenyapkan loba dosa moha, ya, kita bisa menemukan orang yang punya 4 kualitas ini. Kalau 4 kualitas ini tidak diketemukan, bagaimana? Anda harus membuatnya. Minimal Anda pantas dijadikan sebagai teman yang baik. Ya, minimal dijadikan dulu, pantas dijadikan teman yang baik. Kenapa? Karena Anda punya 4 kualitas ini. Begitu ya. Wandami Bante, jika kita berada di situasi yang kompetitif dan ada yang berusaha meniru kita, itu bagaimana ya Bante? Soalnya timbul perasaan kurang nyaman. Mohon nasihatnya Bante. Terima kasih. Ya, memang di dalam masyarakat memang persaingan cukup ketat. Tetapi kalau itu adalah hasil Anda yang menemukan, ya tidak ada salahnya kalau Anda daftarkan di dalam hak paten. Ya, supaya apa? Itu tetap menjadi hak Anda. Ya, tidak ada yang boleh meniru itu. Karena itu sudah menjadi hak cipta yang telah Anda buat. Ada di daftar namanya haki. Ya, haki. Hak ada intelektual gitu ya, haki, singkatan haki itu ya. Jadi di situ bisa mendaftarkan kalau itu menjadi hak paten ya, kalau itu memang benar-benar ya. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang memang sama-sama jualan nasi pecel, ya kita juga tidak bisa mendaftarkan tuh ya. Nasi pecel sebelah jualan nasi pecel, kita juga jualan nasi pecel, tidak bisa hak paten itu karena itu sudah menjadi yang umum. Yang kemudian Anda jualan martabak, sebelahnya juga jualan martabak, ya nggak bisa hak paten ya, nggak bisa hak paten. Mau tidak mau ya kita harus ada nilai positif juga. Apa itu? Ya mungkin kita punya pelayanan yang berbeda, menjadi orang yang menyenangkan ya. Mungkin caranya sama, bahannya sama, tapi kan belum tentu cara penyajiannya ya, cara pelayanannya itu kan sama, belum tentu. Itu juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi bagaimana kita memasarkannya itu kan beda. Kan ada teorinya tuh. Ya, ada namanya packaging, bagaimana pengemasannya, kemudian bagaimana apalagi itu mempromosikannya, itu kan ada di sana. Ya. Itu kan salah satu bagian dari ya pelayanan. Itu yang bisa menjadi pembeda. Karena tidak semuanya ternyata bisa dihak patenkan kan. Ya, jualan nasi pecel kan tidak bisa dihak patenkan. Ya, kemudian jualan tahu, ya kan tidak bisa dihak patenkan juga. Ya mau tidak mau harus berdampingan. Ya sini jualan tahu, sana jualan tahu. Ya, sini jualan nasi pecel, sana jualan nasi pecel juga. Ya, yang menjadi beda apa? Ya keramah tamahannya itu menjadi yang menyenangkan. Itu menjadi poin positif. Ya, produk mungkin sama. Ya, tetapi kadang-kadang bagaimana pelayanan, bagaimana melayani konsumen ini kadang-kadang kan beda-beda. Apakah memberi reward berupa promo, ini kan beda juga. Ya, makanya tidak perlu khawatir. Ya, yang penting selain jualannya sama, ya bahannya sama, ya bikin beda. Apa itu? Bagaimana melayani? Ya, termasuk juga mungkin ada, ya mungkin potongan harga atau apa. Itu juga bisa dilakukan juga. Ya, sebagai apa? Ya pembeda, supaya yang datang menjadi senang, tidak berpaling kepada yang lain. Itu juga patut untuk diperhatikan. Begitu ya.
Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Apa yang menyebabkan kita kerja keras, tetapi orang lain yang menikmati, sedangkan kita sendiri tidak memiliki kesempatan menikmati? Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan hal ini ada pentingnya tentang praktek 3 hal. Senang sebelum memberi, senang pada saat memberi, dan senang setelah memberi. Jadi kalau kita melakukan kebajikan apapun, 3 hal ini dimunculkan. Ya, sebelum kita menjalankan sila, kita menghargai sila itu baik. Pada saat menjalankan sila, kita senang dengan sila yang kita jalankan. Dan setelah kita menjalankan sila, kita merasa bahagia dengan sila yang kita jalankan. Seseorang tidak bisa menikmati apa yang dia sudah peroleh. Itu salah satunya adalah setelah memberi dia menyesal. Ya, dia memang punya, tetapi dia tidak bisa menikmati. Ya, makanya selalu dipesankan, ya, sebisa mungkin kalau berbuat baik itu gembira di dalam 3 hal. Gembira sebelum, gembira pada saat, dan gembira setelah. Sedangkan yang tipikal yang ketiga ini gimana Bante? Ada orang yang tidak memiliki tapi bisa menikmati. Kenapa? Karena dia ya ikut bahagia melihat orang lain berbuat baik. Ya, ikut bahagia melihat orang lain berbuat baik. Ini pahalanya adalah bisa menikmati. Bisa menikmati. Makanya kalau Anda berbuat baik, 3-tiganya ini ada, Anda selain mendapat, ya, Anda bisa menikmati. Tapi kalau kebiasaan kita sudah memberi, kok tidak ikhlas, kok menyesal, sudah memberi, sudah membantu, sudah berbuat baik, kok menyesal, kok tidak ikhlas. Berbuat baik tetap berbuah, hanya tidak bisa menikmati. Ya. Ini juga salah satu penjelasan di sana. Kenapa tidak bisa menikmati? Karena ada beberapa orang setelah dia melakukan kebaikan, dia muncul penyesalan. Dia tidak bahagia dengan kebaikan yang telah dilakukan. Makanya meskipun dia menerima buah pahala karma baik, ya, dia tidak bisa menikmati. Makanya ketika kita menjalankan apapun, kebaikan-kebaikan apapun, baik itu berdana, baik itu menjalankan sila, baik itu meditasi, ya kita juga patut untuk bersyukur. Hari ini saya telah menjalankan dana, hari ini saya sudah menjalankan sila, hari ini saya telah menjalankan meditasi. Nah, ini kan berbicara setelah. Nah, ini pahalanya apa? Bisa menikmati buah yang didapat. Begitu ya. Namo Buddhaya. Setiap puja bakti harian ada parita yang saya baca, yakni Attanatya Parita dan Abhaya Parita. Boleh minta tolong dijelaskan latar belakang Attanatya Parita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Attanatya Parita ini selain diketemukan di dalam Digha Nikaya, ya Digha Nikaya, itu ada ya Attanatya Sutang, ya bagaimana yakni Raja Saka saat itu ya sedang bertempur melawan Asura, ya, dan di situ ya ketika panji-panji kebesaran dari Saka ini tumbang, itu jadi pengikutnya jadi menjadi ya tidak konsentrasi, ya. Tetapi disitulah diingatkan tentang penghormatan ya kepada Buddha-Buddha yang lampau. Ya, ini juga latar belakangnya juga bisa dilihat juga di dalam Samyutta Nikaya, bagian dari Sagatawagga, yakni bagian Saka, ya Saka Samyutta. Ya, ini kelompok tentang ya Sang Buddha bercakap ya berbicara dengan Dewa Saka.
Itu di poin yang ke-11 ya. Poin ke-11 itu ada ya, nanti Samyutta Nikaya itu bagian dari Sagata Waga. Saga itu surga. Ya, makhluk-makhluk dewata itu. Nah, itu nanti di poin yang ke-11 itu ada namanya Saka. Ya, Saka Samyutta. Nah, di situ mengkisahkan bagaimana mengatasi rasa takut dan gemetar itu. Makanya kalau nanti ya membaca terjemahannya itu ada penghormatan kepada Buddha Wipasi, Wipasi Saknamato, ya, Cakumantasa Sirimato, Buddha Siki, Siki Sapinamato, ya, Kasapa, Konaganana, Wesabu, ya, kemudian sampai sama Sang Buddha Gautama juga, ya. Ini latar belakang untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Termasuk dari makhluk-makhluk yang dari alam yang kurang bagus. Ya, jadi kalau ada makhluk-makhluk ingin mengganggu kita, ini juga salah satu dibacakan yaitu Adhana Tiya Parita. Ya, ini juga bisa dipakai ya dalam keyakinan kita sebagai umat Buddha. Ini Adhana Tiya Parita ini juga sebagai menolak tolak balak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, yang muncul dari mungkin makhluk-makhluk yang ingin mengganggu kita. Kita ajak dia untuk bersama-sama menghormat kepada Buddha. Ya, itu ada kisahnya nanti di sana. Ya, bagaimana waktu itu, yakni Dewa Saka mau menghadapi Mara, supaya prajurit-prajurit Dewa Saka ini tidak takut. Ya, jadi diminta untuk mengulang tentang Adhana Tiya ini. Dan akhirnya ya, Saka akhirnya menang melawan Asura itu. Nah, itu ada di dalam kisah di dalam tadi kitab suci Samyutta Nikaya. Bagian dari Sagata Waga. Ya, di bagian yang Saka Samyutta ada itu. Begitu ya.